wonten ing periode menika cabang padi kula merasa bangga keranten LGM-ipun kegiatan atau giatipun LBM cabang punika kedah wonten dukungan saking sedaya LBM yang ada di MBC. Ketingale selama periode niki masa yang diselenggarakan oleh cabang kok menghitung mriki niki sing wonten sepi untuk periode ini. Ini apakah dari LBM MBC kurang diketemu karo LBM cabang ini mungkin. Di mohon LBM cabang supados ngencengi semangatipun ngrawuhi basa masail. Rawuh boten prayugi kula matur kathah ngaten acara ingkang utami wonten ing saben menika nggih punika basa masail. Mugi-mugi basa masail wonten ing siang menika nuwuhake pinten-pinten putusan ingkang dados pegangan warga kita An-Nahdien khususipun lan dados pegangan muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepindah malih kula nyuwun dhateng LBM cabang supados ampun bosen-bosen ngencengi dhateng LBM MBC, ampun ngantos boten ngirimake utusan saking MBC. Ngaten ingkang saged kula aturaken ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang saha hormati, matur manipun Bapak Musahih Kiai Haji Anif Muhammadun saha sarunganipun saking tim PCN Bupati kami mewakili Bapak Kiai Haji Abdullah Barid ingkang tansah kula hormati, saking MBC Jatenan Pak Isonia saha Tarbiyyah saha sedaya pengurus ingkang tansah kula hormati, tim LBM cabang PCN Bupati ingkang tansah kula hormati. Saderengipun monggo kita puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ranten wonten kesempatan siang punika kita saged hadir nderekaken undangan ingkang sampun disebar dening tim LBM PCN Bupati. Semoga hadir kita mutu barokah manfaat saha saged merumuskan beberapa permasalahan ingkang sampun dipermajukan berbagai angsal rumusan ingkang maslahah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi salam lan salam ingkang kita angsal syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung kemawon kita tim pokok permasalahan saderengipun monggo sedaya delegasi kalau maosaken askilah saking LBM MBCN Jatenan tuan rumah. Permasalahanipun Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, tentu saja dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan sosial maupun personal bisa menggunakan opsi apakah diselesaikan dengan pendekatan hukum berdasarkan undang-undang
yang berlaku atau menggunakan pendekatan syariat. Tidak ketinggalan pula hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan atau dalam hal ini tentang perceraian. Kita tahu bersama sebagai pengkaji hukum syariat melalui kajian fikih, perceraian bisa langsung jatuh ketika kata talak diucapkan secara langsung dan sharih. Itu menurut fikih. Setelah talak sah, telah jatuh saat itu pula dimulai masa iddah. Minimal demikian penjelasan menurut fikih. Akan tetapi dalam permasalahan perceraian, negara sudah memiliki aturan serta mekanisme yang berlaku, bahwa talak tidak serta-merta jatuh begitu saja sebelum diajukan ke pengadilan agama dan sudah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 3 tahun 2023 huruf C poin 1, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perceraian karena pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan diikuti dengan suami istri sudah berpisah rumah selama 6 bulan. Itu berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023. Ilustrasi kasus, Sri nama samaran bertengkar dengan suaminya Kasbi, nama samaran juga ya. Dalam pertengkaran tersebut, si Kasbi mengucapkan kalimat talak secara sharih kepada Sri. Seiring berjalannya waktu, Kasbi mengajukan gugatan cerai kepada Sri di pengadilan agama. Ironisnya, gugatan perceraian tersebut ditolak oleh pengadilan agama karena belum memenuhi syarat pisah rumah minimal 6 bulan. Ini deskripsi ini pun. Jadi mungkin nanti juga bisa ke KHI ini pun. KHI ini pun. Langsung pertanyaan ke pertama. Jika menggunakan pendekatan kedua hukum, baik secara fikih yang menyatakan tolak itu jatuh ketika si suami mengucapkan kalimat tolak secara sharih, maupun hukum negara yang di sini diwakili oleh SEMA, yaitu harus ada pendaftaran diucapkan di depan pengadilan dan harus memenuhi syarat. Kapan status cerai itu terjadi? Sampun. Ini dari langsung dimawon tasawur masalah undang-undang dari negara tersebut. Dimohon dijelaskan menurut negara itu dianggap sudah putus kalau memang menetapkan begini-begini. Terus nanti yang dari fikih juga dijelaskan. Jadi nanti ini betul. Ya meskipun sudah digarisbawahi nopo secara sharih, namun perlu ditekankan tentang masalah sharih ini, sharih menurut siapa. Kemudian dari yang dipertanyakan Sa'il, coba nanti disolokan penggambaran sharih menurut Sa'il ini seperti apa? Nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjawab yang dari Terangkil dulu atau dari Terangkil mungkin. Kalau ini Bismillahirrahmanirrahim, kalau menurut undang-undang bahwa talak itu baru bisa dinyatakan putus talaknya itu ketika sudah mendapatkan putusan dari pengadilan dan sudah ada ikrar talak, pernyataan ikrar talak di pengadilan agama. Itu kalau menurut undang-undang. Terus yang kedua, yang sharih itu yang seperti apa? Siapa yang mengucapkan? Jelas kalau yang dalam hal ini yang mengucapkan adalah dari pihak laki-laki, gitu. Dari
dari pihak laki-laki yang mengucapkan bahwa kepada istrinya bahwa kamu hari ini saya talak, hari ini kamu saya talak langsung. Soalnya gini, para musyawirin, para peserta Basul Masail, karena saya itu pernah mendengar satu kasus di Kabupaten Rembang, di mana si pemohon atau si suami ini ternyata sudah mengucapkan talak 3 secara langsung kepada istrinya. Akan tetapi begitu diajukan di pengadilan agama, permohonan itu ditolak karena belum memenuhi syarat 6 bulan itu bisa rumah. Terus bagaimana hukumnya kalau semisal yang kasusnya itu sudah menjatuhkan talak 3 itu? Sementara di proses persidangan juga ada yang namanya proses mediasi, yang mana tujuannya proses mediasi itu untuk mengislahkan, mendamaikan kedua belah pihak. Terima kasih. Itu penjelasan dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pertama, kemudian tentunya pasal 117 itu talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131. Kemudian yang nomor 3, ini nomor 3, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ini versi KHI, kompilasi hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasannya dalam menanggapi kasus dalam soal ini, kami menjawab putusan hakim itu tidak sesuai dengan fikih. Bahwasannya di sini kita perlu tinjau lagi keputusan hakim yang mengatakan bahwasannya perceraian itu bisa sah di hadapan pengadilan itu. Intinya perlu ditinjau karena tidak sesuai dengan aturan syariat. Betul ya? Fathul Qorib. Tolaknya atau cerainya jatuhnya itu tetap ketika memandang syariat waqa'a inda qawli zawj. Jadi tolak itu terjadi ketika zawj atau suami mengucapkan tolak. Cuma dalam arti ini, kenapa pengadilan atau dalam bidang hukum itu merangkak harus ada harus ikrar. Dalam undang-undang itu kan namanya tolak itu ikrar suami di hadapan hakim atau di hadapan pengadilan. Itu karena ketika ada tanazul, ketika ada perdebatan antara zauj dengan zaujah, maka yang tetap menengahi itu adalah peran dari pengadilan. Tapi kalau diadami tanazul, ketika tidak ada perdebatan antara keduanya, maka tolak sorihah. Ketika tolak itu sorih, maka waqa'a inda qawli zauj. Maka tolak itu terjadi seketika ketika zauj mengucapkan tolak, ketika tidak ada tanazul. Jadi tafsir pertama, tolaknya tetap menjadi haknya suami. Jadi ketika dikatakan diucapkan oleh suami serta merta talak itu jatuh. Tapi ketika ada perselisihan paham, ini tetap pemutusnya adalah hakim atau pengadilan. Ketika tidak ada perselisihan atau perselisihan paham, tetap langsung luzum ya. Ini Pak Gulbarik. Kalino monggo. Ya,
kalau dari kami ya, itu kalau yang dikehendaki dari pertanyaan ini mulainya jatuh talak secara agama ya, secara fikih ya, saya sama dengan tadi jawaban dari Mujahid yang kedua, yakni jatuh setelah pengucapan talak dari laki-laki. Kemudian ini saya agak bingung, ini kok ditanyakan dari segi pemerintah, ini maksudnya gimana? Tapi kalau dari segi pemerintah, kalau saya maksa jawab ya, kalau dari mulainya jatuhnya talak, kalau menurut pemerintah ya setelah sidang itu. Tetapi jatuhnya talak ya menurut pemerintah ini nggak bisa dianggap, karena ya bagaimanapun ketika itu aturannya itu jatuhnya talak itu setelah persidangan, berarti kan bertentangan dengan aturan syariat, yang mana talak itu ya jatuh ya setelah pengucapan talak dari sang suami. Nah, ketika nanti ya bertentangan, berarti dari pemerintah ini ya nggak dianggap. Untuk ibaratnya mungkin sedap nih, mangke pada tiba-tiba. Sampun dados tim mriki yang perlu digarisbawahi, pertanyaannya pun kita sama tahu bahwasanya antara fikih kita yang menyatakan talak itu memang sudah jatuh ketika suami mengatakan sorry, itu secara fikih kita, apalagi Syafi'iyah ini. Nah, tetapi kenyataannya tenggene KHI ataupun SEMA itu tidak seperti itu. Ini mangke pripun solusi tengahipun, ngoten nggih. Mun niki tenggene itu dikompromikan aja, Bin. nggih. Cuma secara hukum syariat, hukum negara SEMA ini bertentangan dengan hukum syariat. Nanti dikasih di bawah. Ya, jikalau terpaksa nanti dikompromikan. Ya. Monggo dari Dugo Pak Diribon. Bismillahirrahmanirrahim. Saking fikih Islami bahwasanya hak kuasa penuh dalam menentukan perceraian itu adalah suami. Bismillahirrahmanirrahim. Malikut tolaki yatabayanu mimma sabaqa anal ladzi yamliku tolak binama huwa azauju. Ngoten nggih. Ada kemungkinan buatan regulasi dari pemerintah niku misalnya ada karena pemerintah itu sifatnya manutun bil maslahah, misalnya diarahkan ke sana. Kita perlu meninjau ulang bahwasanya pemerintah itu dia membuat hukum dalam permasalahan perceraian itu dipersulit. Nah, itu dalam hal kemaslahatan yang mana di situ supaya bisa kembali lagi, bisa merujuk, tidak semerta gampang bahwasannya suami ini ambil kuning ngucap talak iki ngoten. Tapi tetap hakut tolak niku lizauj. Ada dipaham. Monggo Pak Kumarif. Jadi gini, dalam masalah hakut tolak itu tetap sama arahnya dalam hukum syariat itu minazau. Urusan dari hukum atau ke pemerintah adalah masalah ikrarnya. Karena gini, ketika ada tanazul, saya mengatakan ketika ada tanazul atau pertengkaran atau perdebatan antara zauj dengan zaujah, imma indal wasiyah atau imma indal warasah, itu tetap yang di mu'abbar ibratu itu al-hakim. Jadi ketika ada tanazul gini ya, dalam hukum KHI sendiri membuat istilah talak itu ada ikrar suami, bukan pengucapan suami. Karena dalam masalah hukum, bagaimana hukum bisa memutuskan ketika tidak ada laporan? Makanya di ranah hukum sendiri punya kewenangan. Silahkan Anda cerai bisa melakukan di luar hukum. Tapi masalah ikrarnya untuk menata hukum tata negara tetap ikrar indal hakim di hadapan pengadilan. Ini mungkin dengan urusan wasiat atau dengan urusan warasah itu tetap di depan hakim. Cuma masalah urusannya, tolaknya itu tetap milik suami secara penuh.
saya mentafsirnya itu ketika indah tanazul, maka itu harus ada pihak hakim di sana. Artinya talaknya tetap jatuh walaupun di luar pernikahan, di luar pengadilan, tapi tetap harus Urusan ikrarnya harus mendaftarkan atau mengajukan ke pengadilan agama. Kita diri. aku butuh tolak hududnya gitu. Ketika nopo jenenge yang masalah ini arahnya ke tanazul. Walayu baru qaul waqi' ala zaud law aktar asyahid aw lam yajzim bi syahadatihi. Wa idza idda'a zaud adama talaq walau ba'da mautihi wa qad ulima tazawwujuhu biha suddiqa bi yaminihi illa in aqama warathahu bayyinatan bi talaqihi. Jadi ketika memang ada tanazul di antara zaud dan zaujah, maka tetap diperlukan adanya syahid, yamin dan yang lain. Yang kedua adalah masalah ikrar. Di kitab Ahkamul Ahwal Syakhsiyah niki wa amma idza alaihi. Jadi ini semuanya ibarat ketika tanazul, karena ibarat yang wuku tolak inda zaud itu sudah sore di teman-teman. Wa amma idza alaihi annahu talaqa fi waqtin muayyanin fa aqarra bi da'wah aw aqarra wa ibtida'un annahu talaqaha mundu kada min az-zaman fa inna iddah tabta'u min waqti iqrarihi la min waqtin musnad ilaihi talaq. Jadi ini malah penggambaran ketika nanti iddah itu dimulainya dari waktu ikrar. La minal waqti al musnad ilaihi talaq. Oke, makin awas Ibu. Artinya begini deh. Nah, saya gambarkan dari ibaratnya jenengan. Ketika perceraian itu tidak ada tanazul, maka tidak perlu ada putusan hakim. Jadi tidak perlu ada putusan hakim. Jadi KHI dan pengadilan teknik tidak perlu. Betul ya? Tapi ketika ada tanazul, pemutusnya tetap hakim. Betul ya? Dari dua ibarat tadi. Monggo kali lo. Kalau dari kami ngeten nggih, kalau yang dikehendaki dari aturan pemerintah, yang mana aturan pemerintah itu kalau saya pahami ya, berarti keputusan itu nanti tertalak atau tidak itu tergantung persidangan. Kalau memang yang dikehendaki dari aturan pemerintah itu adalah talaknya itu jatuh ya setelah persidangan, yang mana ini berbeda dengan aturan syariat, maka aturan pemerintah ini tidak bisa dibenarkan. Ketika nggak bisa dibenarkan, berarti ya nggak sah, nggak apa istilahnya itu nggak ada legalitasnya. Seperti itu. Ibaratnya langsung mau nih. Saya kira ini ya teman-teman sudah punya ibarat ini. Ini dari kitab Ghayatul Talqisul Murad. Mas'alatun yajibu alal hakim al-wuqufu ala ahkami syariah allati uqima laha wa la yata'addahu ila ahkami siyasah bal yajibu alaihi qasman ta'adda dalika wa zajruhu wa ta'ziruhu wa ta'rifu an al-haqqa kada. Di sini ibaratkan menjelaskan ketika syariat itu sudah ada aturan, maka siasah atau aturan pemerintah itu jangan sampai mengatur yang mana itu bertentangan dengan syariat. Akan tapi dari pemerintah itu ya wajib mengikuti aturan syariat tadi. Berarti ketika mengikuti aturan syariat jatuhnya talak seperti yang ada di soal ini ya, mulai dari Zaud ini mengucapkan talak. Kemudian di kitab yang lain di Tasyri' al-Jinai, wa ma ja'a mukhalifan li nusus syariah aw mabadi'ah al-ammah au ruhiha at-tasyrihiyah bahwa batilun butlanan asliyan wala yatarattabu alaihi atharun wa min thamma faqulu qanunin aula ihadin au amrin ilahirihi. Ya, intinya hampir sama seperti tabir yang di kitab Talqisul Murad. Artinya aturan pemerintah ini harus tidak boleh ya bertentangan dengan aturan syariat. Nah, aturan syariat sudah ada kok, ngapain kok membuat aturan sendiri yang itu malah justru bertentangan. Jadi ya nggak sah aturan pemerintah seperti itu. Kalau dari Kolilo, nonton. Artinya tetap memang yang ada di undang-undang itu
belum dianggap sah kalau tolak itu belum ada putusan hakim. Memang seperti itu. Nah, yang pernah saya mengantar itu, hakim tidak akan berani menolak. Ya, kan ini kata-katanya atau contoh yang ada kan mengajukan gugatan cerai, mengajukan. Ya. Nah, gini loh, mengajukan gugatan cerai. Mungkin tanya, kamu kesini mau apa? Mau mencerai? Baru mau. Itu kadang pancingan dari hakim. Nah, tapi kalau sudah dijawab, ini sudah saya jatuhkan tolaknya di rumah ini, baru hanya mau minta surat resminya. Itu biasanya hakim tidak bisa menjawab. Seperti dalam masalah ini ya, larangan nikah siri itu ada larangan. Tapi tidak ada pengadilan yang berani mengatakan bahwa nikah siri tidak sah sehingga zina. Tidak ada yang berani. Ya. Yang pernah saya melakukan itu memahami itu memang ada tanya dari pengadilan, tanya, kamu kesini mau apa? Jawabnya, mau mencerai istri saya. Baru mau. Dan itu dibuat alasan. Tapi kalau jawaban, ini istri saya sudah saya tolak di rumah, saya kesini hanya mau meresmikan tolak saya yang sudah saya jatuhkan di rumah. Biasanya kalau sudah seperti itu dari pengadilan tidak bisa menjawab, karena sudah saya jatuh. Apakah berani orang yang berilmu agama, ilmu fikih misalkan dari dari pengadilan itu, kalau pernah ngaji jelas tidak berani. Tapi kalau tidak pernah ngaji, ini pegangannya hanya undang-undang tok itu. Ya, ketepaan dulu ketika saya pernah mengantar itu, yang menjadi pengadilan itu dari pondok, jadi tidak berani. Ini pengalaman itu. Terima kasih. Boleh untuk ditolak dari pengadilan hanyalah mau menceraikan, bukan ketika sudah menceraikan. Maka ketika memang lafaz tolak sudah ditetapkan oleh zauj, bukan mau, maka konsekuensi dari hakim sendiri harus mengibatkannya dengan syarat-syarat, mungkin dengan birikrat, biyamin dan yang lain ketika itu dan masuk. Juara dulu. Nambah ini. Ini setuju nopo badhe ngerot. Maaf dong. Terima kasih semuanya yang Allah hormati. Begini Pak Moderator, kelihatannya kok sudah melangkah jauh. Kita kembali pertanyaan dulu. Ini kan pertanyaannya belum pas kalau disinkronkan dengan bantahan-bantahan atau narasi-narasi yang diberikan baik secara dari fikih atau hukum kompilasi hukum Islam. Pertanyaannya kapan status cerai itu terjadi? Sebetulnya saya terjawab, cuma tidak dirumuskan. Kalau fikih gini, kalau haid gini, sudah selesai pertanyaan. Itu dulu, baru monggo Juwono, menurut Juwono apa? Ya sesuai pertanyaan seperti dari tadi. Ya kalau fikih ya selama suami mengucapkan cerai secara sahih terhadap istri, ya mulai itu tercerai secara istri. Kalau kemudian pertanyaan ini di KHI yang nunggu palu ketok dari pengadilan, terus baru dikatakan pasangan suami istri itu cerai. Terima kasih. Terus dari kami dari Jaken, sebenarnya ibarat-ibarat yang sudah ada itu menurut kami memang sudah menjelaskan kapan tolak itu jatuh terjadi sudah. Tapi ada beberapa pertimbangan yang di sini menurut kami belum dibahas. Pertama begini, kalau deskripsi itu dikatakan di situ mengatakan tolak saat pertengkaran, padahal ada celah tolak waktu godok itu tidak jatuh. Pertama, yang kedua,
bagaimanapun juga kita bukan Arabia, kita itu Indonesia. Jadi ada celah juga, ada yang mengatakan tolak itu jatuh, sorrynya itu hanya dengan kata-kata nususil Quran, wataqarrahu al-hamalati syariah. Nah itu, selain itu dilarikan ke inayah. Jadi pandangan kami, kalau memang dengan sudut pandang dua tadi bisa kita kompromikan dengan kalian, itu masih bagus, karena efeknya itu perceraian tidak mudah terjadi, karena prakteknya orang awam tukaran sisi talak dan bagi yang berat. Ngoten. Nah ini kalau kita putuskan tanpa memandang sudut pandang dua tadi, ada godok yang mungkin di situ masih ada celah, tolak tidak jatuh, dan ada yang mengharuskan tolak sorry itu pakai nususil Quran dan seterusnya. Nah ini kan masih ada celah di situ. Monggo tidak pilih mawon. Dan Terus yang niku ketika godok niku ada kemungkinan belum dikatakan tolak atau jadi inayah atau harus dengan nususil Quran. Monggo tidak pilih mawon. Aun al-Mahbud Sohifah Juz 6 Sohifah 187 babun fitolak il-angkol dan ala golatin ola fi fatil wadud wa kuha fi batin nusah ala goidin badalu koli ala golatin ay fi halatil godok wa kada fi kathirin nas nusah wa fi batia ala golatin fal makna fi halatin ya khofu alaihi l-golatu wa ya halatul godok wal akrab anahu golatun wa suhab goidun wa du'alam thumma tolak fi baidin waqil min dal jumhur wa fi riwayatin, ini celahnya, anil hanabilah annahu yaqa'u annahu la yaqa'u wa dhahir annahu mukhtarul musannaf rahimahullah ta'ala. Di sini Hanabilah ya, meskipun Hanabilah masih ada celah, godok tolak tidak terjadi. Kemudian untuk masalah yang bahasa ucapan tolak sorry atau tidak, gini, di dalam Fathur Rahman Syarah Zubat Ar-Romli Sohifah 785 Watar jamatu tola biwil arabiyah ila akhir ila angkol ka halalin au halalillah alayya haramun au anti alayya haramun qala ar-rafi'i fasorun fil asah indama istaharu indahum li ghulabatil isti'mal wa husulil tifahum bihi andahu wa sahaha an-Nawawi annahu kinayatun wa nasab alaihi fil kama dzakarahu fil matlab li anna shariha innama yukhadhu min furudil Qur'an wa takarrarahu ala lisan hamalati syariah wa lisal madhkur kadzalik. Tadi itu ada banyak, ada talak, dan seterusnya itu. Jadi di sini menurut kami praktek yang terjadi secara umum di awam Indonesia ini, nek santri menawa pas nolak fasih betul ngertos kula. Baik, menawa santri ini nolaknya fasih tenan menawa mboten. Karena memang bagaimanapun lisan kita lisan Indonesia, lisan Jawa. Jadi masih ada celah dari kami, menurut kami dari LBM Jakan bahwa di sini kami bisa pastikan lebih banyak apa yang diucapkan untuk talak di Indonesia itu sebagai inayah daripada sorry. Dan ada juga salah satu tadi ada godok juga. Jadi untuk putusan kami gabungkan ke keputusan hakim. Meskipun berbeda dengan kaul muktamad para ulama yang menyatakan. Karena memandang kita seperti apa? Saya paham. Tapi saya punya tawaran bahwasanya kita tahu bahwa tolak itu yang dalam referensi yang telah disebutkan bahwa itu biar dizaud untuk ketika setelah zaud menjatuhkan tolaknya, kita tahu. Tapi dalam syariat kan juga mengatur bahwasanya dalam tolak itu ada syahidnya, wa ashidu dawai adil. Okay. Jadi mungkin dari KHI itu saya mengetahui bahwasanya tolak itu wukuf ketika suami menjatuhkan tolak.
tapi dalam syariat kita kan juga menganjurkan ishad. Lah, ishad ini yang diakomodir oleh negara untuk kelengkapan administrasi dan perlindungan hak dan lain sebagainya, sehingga negara membuat hukum seperti ini. Kowe nek tolak bisa saya akomodir, tapi kudu ada saksi dan itu diputuskan di pengadilan. Kira-kira hal semacam ini dibenarkan atau tidak? Kita tahu bahwasanya ishad itu, menurut jumhur ulama, ishad itu hanya sekedar sunnah saja. Tapi sebagian ulama ishad itu dalam tolak. Kalau dalam roj'ah itu mazhab Syafi'i kalau itu wajib. Tapi dalam tolak, jadi memang jumhur ulama mengatakan bahwasanya tolak itu tidak disyaratkan untuk ishad. Tetapi menurut sebagian minoritas kecil dari para ulama mengatakan ishad itu wajib. Saya takutnya, misalkan KHI itu dari ulama minoritas yang mengatakan ishad ini wajib dijadikan argumentasi bahwasanya tolak indal hakim itu ya ada cantolan hukumnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan tolak itu mensyaratkan harus ada syahidnya. Lah, kita tahu dalam kaidah fikih kita hukmul hakim ya fa'ul. Jika ada perkhilafan kemudian hakim memilih salah satu di antara kaul, maka kaul demikian ini memecah adanya perkhilafan. Lah, tinggal kita kaji khilaf dalam ishad itu mau kabar atau tidak, sehingga putusan dari KHI dan SEMA ini bisa kita legalkan atau enggak, ini sebuah pertimbangan. Terus memiliki saking rumus menawarkan, terus ribut-ribut tak itu untuk menghakim ya mau khilaf, dan di ishad itu ada perkhilafan juga. Jadi kalau kita kaji di sana, kemungkinan apa yang tercantum di KHI ini ada cantolan hukumnya. Jadi tidak mutlak salah. Oke. Sampun, saya kira karena sudah berjalan anu lagi, kita nuwun saking Yai Musoha. Monggo. rumus-rumus KHI dan sebagainya itu katakan dia itu tidak begitu memahami dengan detail di dalam kutub Saya pernah didatangi oleh seorang PA itu merupakan saudara sepupu saya sendiri. Dia mengatakan bahwa kenapa dalam KHI itu tolak tidak jadi sebelum ada isbatilah. Itu mendetik begini, hasil mungkin dinamai seperti orang al-iqrar bisa jadi. Saya jawab, Anda harus memahami antara inamaya situ dan inamaya situ. Kalau kata inamaya situ itu mesti didahului dengan ikhtilaf. Karena jadi memang ketika terjadi ikhtilaf itu memang tidak akan muktabar tanpa ada syahadat rajulaini. Itu sedang itu cerita dengan pulau. Jadi kenapa dari pengadilan itu kita diri itu namanya studi. Jadi kalau dulu di dalam bahasa namanya studi dari namanya situ itu betul. Namanya studi itu berarti kalau butuh studi karena di sana ada. Sekarang kalau tidak ada ikhtilaf misalnya dia sudah mengakui nek wis tak salah kaum. Istrinya juga sudah mengakui, kan tidak perlu ada isbat karena terang itu terus nek tolak itu kan baik hasil itu kan jadi kan cara tembusik
Dan yang kodok mungkin ada hal-hal yang lain. Terus ya perlu kita lihat. Jadi ketika jauh itu menjatuhkan itu tinggal kodok atau dalam keadaan sadar. Kalau yang sadar itu mestinya tidak ada masalah ya tolaknya ya itu. Kalau kodok mungkin ada kaul-kaul yang mengatakan itu lain kembali. Maka di dalam menghadapi permasalahan yang ada di Indonesia ini, ya kita kembali kepada dunia itu ada. Ketika pemerintah itu mewajibkan sesuatu, kalau itu tidak bertentangan dengan syariat dan ada masyaratin amatin, maka kita wajib mengikuti dohiran batin. Tapi kalau itu mukhalif li syar'i, itu kita hanya wajib taat dohiran apa? Jadi kita menghormati karena kita kan. Jadi yang batinan kita santri terus ditolak ya sejak tolak itulah kita tidak boleh kulik-kulik. Tapi kalau nantinya kita mau kafir lewat apa, kita yang mau tidak mau menggunakan apa? Keputusan KUA, keputusan pengadilan. Tapi kalau kita orang santri karena wajib kita untuk beriman apa, kalau kita sudah merasa tolak ya kita jauhi walaupun belum diputuskan oleh pengadilan. Nah repot itu yang awam. Yang awam itu kadang pun ditolak karena di sana di pengadilan berusakan ya si runtang runtung. Jalur saya pukul ya. Belum diputus kok. Ini sih repot teman. Terus ingatkan kalau itu memang sudah tolak syar'an, dia tolak. Itu dari sisi itu. Tapi kalau kita mau kawin lewat KUA ya kita harus menunggu keputusan pengadilan. Karena kebenaran jauh Syria mau buat tapi Syria berjauh ini mawon. Cara pelan itu ngatur, terus itu menawi memang sudah laksanakan dari mulai itulah dia sudah berkumpul dan mulai itu juga dia melakukan itu. Tapi untuk resminya kalau kita ingin kawin lagi resmi kita harus menghormati dan menunggu keputusan pengadilan. Ini akan di kawin siri itu anak pidananya. Kita gini, ya ini lani gak mau gue. Kalau ada yang menggugat ya, kalau ada yang menggugat, kalau nggak ada. Tapi dan itu pulang itu nanti, itu kalau cerita anak polisi ini bisa ngomong, ini mati. Ya yang orang itu sensisi dan sama sisi sebelumnya. Bujuni sing mati ini ku PNS. Nah jadi kawin resmi. Jangan kita pensiun. Ini apa? Pensiun kita. Itu terus terjadi. Yang ada itu juga tu sih. Tengkol kan tengkol rasa. Pulang itu belum. Sampai tekannya terjadi pulau gitu lebih baik ya. Kalau saja ngeten Pak Jaminan Pak Polisi, kalau kami nasirin itu atau pidana negeri, kalau dampak Jaminan ngeten kalau kami sini, kalau tanggung jawab. Dan sendiri ngeten, ya Mbak damel surat pernyataan di atas saya. Bila mana perkawinan saya ini dipermasalahkan, saya akan menghadapi sendiri dan tidak melibatkan pihak lain. Udah pulang ngeten, pertimbangan dulu kan neng kata kawin itu di sini. Akhirnya kalau nikah kita mau potong sejini marah, RB itu dari akan bertemu. Ya akhirnya kalau nikah, tapi alhamdulillah selamat. Bukan nanti si gugat ya selamat. Nanti sampai
Jadi itu langsung ke masalah, terus menawi itu tolak ini memang bukan ada khutbah dan sebagainya, itu dihitung oleh dia. Cuma ketika dia mau terus mekanisme mengikuti aturan negara, akhirnya keputusan pengadilan. Jadi itu jalan tengah kan? Gitu semua. Teman niki jadi kalau sampun pas jawaban ngoten niku tetep buku tolak badal ikut tolak atau badal abdi tolak. Panci datang masalah itu kalau pernah ngalamin ini ya. Tolak ini ku pun dangu kuliah menampi surat itu jaraknya sampai 1 bulan. Kemudian akad nikah. Ketika pemeriksaan ini masih kurang 2 hari edahnya menurut catatan. Ya. Tapi menurut buku tolak ini kok sampun habis edahnya. Tapi menurut catatan kurang 2 hari. Itu kesalahan nih dari pihak KUA itu kesalahannya kok mau daftar itu kok diterima. Tapi ketika pemeriksaan kok muskil dhewe ini kok kedur ngeten. Jadi kan Pak, jenengan tahu model apa? Nggih. Lho niki kuliah edah mun telas wingi. Lah surate kok ngeten. Lah niki sampean mungkin tanggale akad nikah sampean mundur apa? Betul. Niku kurang ya. Nggih. Matur nuwun. Pun saya cara fikih maupun hukum negara yang diwakili oleh SMA, kapan status cerai itu terjadi? Cerai itu terjadi ketika kalimat tolak itu diucapkan secara sharih dan tidak ada perselisihan, maka tolaknya sah ketika diucapkan itu dan sebaiknya diajukan atau diikrarkan di pengadilan. Adapun ketika ada perselisihan paham antara suami dan istri, maka yang berhak memutus adalah hakim atau pengadilan. Niku kesimpulan itu. Sakit ya? Sampai sekarang tolak kelawan bahasa Indonesia. Dan ini wonten kalau memang huruf itu sudah dianggap sorry, maka kita hukumi sorry. Datang asbab innama yatajadabul wad'u wal urfu fil ardi amal ajami fayuqtabaru urfuhu qat'an idla wad'a yuqtalu alaihi. Dan kalau memang huruf itu sudah menganggap bahwa itu sorry, maka terjadi sorry. Meskipun kalau bahasa Arab ini kan terbatas. Ya, kadang-kadang bahasa cara menjatuhkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan Arabnya. Atau belum? Kenapa ini? Mohon dijelaskan. Artinya sing niku memang cuma dalam badan terus sampun akomodasi tenggene takbir yang lain. Ini pun ketika memang masih ada perselisihan, ini memang pemutusnya tetap harus. Tapi ketika tolak itu secara sorry dan tidak ada perselisihan, tolak itu secara langsung jatuh. Tapi sebaiknya diikrarkan atau didaftarkan bahasa tadi. Pengen teksnya namanya nanti akan di bawah ini. Nanti akan ini. Kalau yang mau dari urusan ini, kalau pakai kain begini, lalu kalau masuk